Welcome to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk pilih-pilih kartu kembali seperti biasa. Ada 3 file kartu yang ada di hadapan kalian ya. Kalian bisa pilih dari 1, 2, dan 3 yang mana menurut kalian cocok dengan kondisi kamu pada saat ini. Dan sekali lagi ini general, artinya untuk pilih-pilih kartu untuk semua orang, jadi bisa cocok bisa enggak. So, aku kasih judul bagaimana perasaannya dia saat ini sama kamu ya. Untuk mungkin di bulan ini atau di bulan selanjutnya, bagaimana perasaan orang ini terhadap kamu. Kamu bisa pilih salah satu yang menurut kamu cocok. Dan buat kalian yang ingin lebih pasti dibacain tentang hubungan kamu ataupun masalah pribadi, asmara percintaan kalian, kalian bisa lihat syarat-syaratnya. Tentu berkonsultasi, ada syarat-syaratnya, dan bisa hubungin aku lewat line ataupun Instagram, atau lihat syarat-syaratnya di bawah deskripsi judul. Oke, sekali lagi pilih-pilih kartu yang ada di hadapan kalian. Kalau kalian butuh waktu lebih lama, bisa post videonya. Oke. Jadi bagaimana perasaan orang ini siapa aja ya, mau teman kamu, gebetan, pasangan, suami, istri, atau mantan. Bagaimana perasaan dia sama kamu saat ini ya, bagaimana perasaannya dia. So kalian pilih salah satu ya, saran aku hanya satu file aja, satu deck aja, jangan lebih biar kalian tidak bingung karena setiap pembacanya pasti berbeda-beda. Oke? Kalau butuh waktu lebih lama, silakan post videonya. Kita awasin dulu kartunya ya. Untuk lebih mempermudah, kita kocok dulu kartunya. Bagaimana perasaan dia sama kamu untuk saat ini, atau mungkin sudah terjadi atau akan terjadi ya. Bagaimana perasaan dia? Dia ini bisa siapa aja ya, mau dari mantan, mau dari pasangan kamu, atau mungkin suami atau mantan suami, mantan istri. Bagaimana untuk di deck pertama perasaan orang ini sama kamu ya, bagaimana perasaannya dia. Ada The Hermit, terus ada Eight of Swords, ada Page of Pentacles, ada Six of Wands, ada Knight of Pentacles, Ten of Swords, ada Nine of Wands, naik di Chariot, ada Two of Pentacles, terus ada King of Pentacles. Oke, ini file nomor 1. Bottom of the decknya ada King of Swords, terus Seven of Pentacles, ada juga The Strength ya, ada The Strength. So nih di bottom of the deck, di deck pertama di sini aku ngerasa orang ini sangat-sangat sabar sebenarnya, telah menunggu kamu lama ya, sangat-sangat sabar lagi menunggu kamu. Di sini ada King of Swords, lagi menunggu kamu untuk berbicara. Yang aku lihat kayaknya ada yang ingin dia sampaikan sama kamu. Karena di sini juga ada The Lover, yang dimana nomor 1 ini di deck pertama, orang ini masih sangat-sangat punya rasa yang besar sama kamu, tapi dia tetap kayak punya rasa gengsi ya. Dia ada rasa gengsi di sini yang dia masih kayak tahan. Dia tunggu waktu, dia ulur waktu, tapi semakin dia nahan, semakin rasanya dia itu semakin besar sama kamu. Semakin dia untuk menahan tidak komunikasi, atau semakin dia menunggu kamu, semakin dia ngerasa sangat-sangat besar sekali perasaan orang ini, yang sampai pada saat ini kayak harus dia ungkapkan, harus dia katakan.
sepertinya ada yang ingin dia katakan sejujurnya gitu. Jadi aku ngelihat orang ini cukup ingin menegaskan sesuatu ya, dengan benar-benar tegas, atau benar-benar mengungkapkan sesuatu yang selama ini dia tahan-tahan ya. Mungkin ada rasa gengsi di situ, ada rasa malu, tapi di sini ada The Chariot yang dimana dia sudah mulai untuk maju gitu loh. Yang dimana dia sudah mulai energinya maju ke kamu ya. Tapi masalahnya adalah ketika dia maju, dia mempertimbangkan ulang. Entah kamu yang mempertimbangkan kehadiran orang ini atau dianya yang mempertimbangkan untuk berpikir apakah kedatangan dia itu lebih baik atau malah memperburuk suasana gitu. Di sini ada Ten of Swords yang dimana terkadang ada rasa dia capek ya, ada rasa dia mengeluh, terkadang dia ngerasa ya menurut aku sih kayak orang yang lagi putus asa gitu ya terhadap hubungan. Mungkin selama ini hubungan kalian sudah lama dibangun, sudah lama dijalanin, tapi tidak kemana-mana gitu. Dan dia ngerasa dia juga nggak mau untuk mempermainkan kamu, atau dia juga nggak mau memberikan pengharapan yang lebih, padahal dia belum bisa ngasih hal yang pasti gitu. Dan yang aku lihat di sini sebenarnya dari pihak kamu juga menunggu dia, cuman kalian berdua selama ini tuh tunggu-tungguan gitu. Kayak kamu nunggu dia untuk duluan komunikasi, atau dia juga nunggu kamu untuk duluan ngajak dia komunikasi gitu. Jadi kayak saling menunggu satu sama lain, saling menahan diri. Tapi di dianya ya, karena ini perasaannya dia, semakin dia nahan perasaannya dia, semakin dia ngerasa makin besar perasaan ini sama kamu ya. Dan dia ngerasa ini tuh mengganggu sekali buat dia, kayak dia ngerasa keiket sama kamu ya, nggak bisa maju. Dia mau maju salah, mau mundur salah, mau move on juga belum berhasil. Yang dimana juga selama ini dia kesepian yang aku lihat ya. Di sini dia sangat-sangat kesepian sekali. Ada The Hermit, dan di sini ada Page of Pentacles yang dimana dia ingin mencoba lagi ya. Mungkin mencoba seperti aku bilang, kayak nunjukin bahwasanya dia itu udah jadi orang yang berubah. Mungkin ada hal yang perubahan dari dalam dirinya, atau mungkin dari segi kerjaannya sekarang sudah ada perkembangan, atau mungkin dalam keuangan dia sudah ada perkembangan gitu. Jadi kayak dia ingin memperlihatkan sama kamu ya, ketika dia sudah ada perubahan. Dan saat ini mungkin ada perkembangan dalam hidupnya yang dimana dia pengen kamu tahu sekarang dia itu gimana gitu. Makanya aku bilang di sini dia sudah ingin maju untuk mencoba mengkomunikasikannya sama kamu. Berarti buat kalian ini yang mungkin aja sudah lama tidak berkomunikasi ya, atau mungkin kalian yang sempat berhubungan tapi menurut aku kayak mungkin diam-diaman, nggak ada komunikasi sama sekali. Tapi dimana rasa itu makin besar, semakin dia nahan, semakin dia ngerasa waduh ini kok makin ditahan makin nggak bisa terbendung nih rasa gue. Jadi dia mau maju, dia mau mengungkapkan segala hal yang ingin dia katakan sama kamu. Dan dia cukup ingin menegaskan sebenarnya bahwasanya selama ini dia belum bisa lepas dari kamu gitu. Selama ini ada hal yang menurut dia kayak dia dikekang dan masih terikat banget sama komitmen sama kamu gitu. Kayak hubungan kalian tuh masih ada keterikatannya satu sama lain. Walaupun misalnya ada yang LDR, ada yang jauhan. Misalnya dia di kota apa, kamu di kota apa, mungkin beda negara. Dia ngerasa sama-sama saling memikirkan satu sama lain dan masih sama-sama terikat satu sama lain, yang dimana dia belum bisa keluar dari energi kamu. Ya, jadi sama-sama memikirkan satu sama lain tapi masih nahan diri. Yang dimana saat ini aku rasa perasaannya ingin maju lagi, ingin mengkomunikasikannya lagi sama kamu. Dan aku rasa omongan ini akan misalnya ngobrol ya, dia yang memulai segala sesuatunya. Ini semua akan lebih berwarna gitu ya, lebih kayak lebih dewasa,
pembicaraannya atau penyelesaiannya, ya, dimana kayak ada perubahan sedikit demi sedikit dari dia yang ingin dia tunjukkan, yang ingin dia sampaikan sama kamu, tapi dia belum tahu apakah kamu akan merespon dia dengan baik, apakah juga kamu akan menerima dia lagi dengan dia yang sekarang gitu. Jadi dia kayak mencoba untuk ngasih apa sih kalau bola ya, kayak ngasih clue ya, kayak ngasih clue sama kamu, dia ini tuh udah seperti A B C D, nggak seperti yang dulu lagi gitu. Sekarang dia tuh udah lebih baik, udah lebih kerja keras, atau mungkin lebih bertanggung jawab, udah lebih menghasilkan sesuatu gitu. Intinya ada perubahan dari diri dia gitu ya, yang dia ingin coba tunjukin sama kamu. Tapi masalahnya mungkin aja kamu yang bingung apakah dia ini sudah benar-benar berubah atau belum gitu. Tapi yang jelas inti dari pembacaan nomor 1 ini, kalau aku lihat, dia memang benar-benar ingin menegaskan sesuatu yang ingin dia ungkapkan, dan intinya masih ada rasa besar sama kamu, dia masih mencintai, dan dia selama ini menunggu kedatangan kamu, tapi mungkin kamu tidak menghubungi dia gitu ya, dan akhirnya kamu muncul juga, atau akhirnya dia akan menghubungi kamu, yang dimana dia ingin lebih invest, lebih intens sama kamu. Dan aku rasa ini orang dari masa lalu, atau orang yang pernah berkenalan sama kamu atau pernah berhubungan sama kamu, mau itu teman atau intinya kamu pernah kenal sama orang ini ya, kamu sudah mengenali orang ini siapa. Yang jelas dia sedang menunggu kamu, dan semakin dia menunggu, semakin dia nggak tahan untuk berbicara, mungkin ingin ngajak ketemu juga ya, tapi nggak tahu respon kamu gimana. Karena aku ngelihat di sini ada rasa putus asa juga, mungkin dari kamu atau dari pihak dia, karena hubungan ini sempat banyak sekali problem yang belum sempat kalian selesaikan, dan sekarang ini momen kalian untuk benar-benar bisa menyelesaikan satu sama lain ketika dia datang lagi, ketika dia muncul lagi dengan segala perubahan itu. Tapi yang aku rasa di sini dia juga belum bisa terlalu move on dari energi kamu. Dia masih kayak terikat banget. Jadi kayak mau maju salah, mundur salah gitu loh. Masih sangat-sangat kesepian orang ini, menutup diri. Walaupun mungkin dia sudah punya pasangan atau punya dekat dengan seseorang, aku rasa mereka hanya cuma numpang lewat buat dia. Jadi masih kamu yang terbaik lah buat dia, kayak begitu. Itu deck nomor 1, oke? Oke, ini nomor 2. Kita lihat untuk deck nomor 2. Bagaimana perasaannya sama kamu saat ini. Mungkin ini sudah terjadi ataupun akan terjadi sama kamu ya. Untuk di file nomor 2, bagaimana perasaannya sama kamu. Ada 2 of Wands, terus juga ada 7 of Cups, ada juga si 5 of Wands, 7 of Pentacles, the Emperor, Queen of Cups, 10 of Cups, ada the Hierophant, terus 4 of Cups. Banyak banget cupsnya ya, artinya ini perasaannya luar biasa loh ini. Ada the Hermit terakhir. Oke, ini perasaan orang yang sangat-sangat kayak sangat merindukan sesuatu. Masih dalam konteks merindukan sesuatu, tapi ini bukan berarti yang kayak no komunikasi ya. Tapi nomor 2 ini lebih kepada bentrok situasi, yang dimana pendapat satu sama lain itu selalu stagnan, yang susah banget untuk punya solusi ketika kalian ada perdebatan. Yang aku lihat kayak keinginan kamu dan dia ini lagi sangat-sangat berbeda, dan aku rasa kedua belah pihak sama-sama kerasnya dalam sebuah perasaan yang dimana harus dipenuhi gitu loh. Misalnya kamu punya keinginan, itu harus dia turutin,
dan dia juga seperti itu, dia punya keinginan, dia juga harus diturutin gitu. Jadi susah juga untuk punya hubungan dengan orang yang sama-sama keras di sini. Dan akhirnya itu juga yang membuat kalian stuck dan tidak bertumbuh. Di sini ada Two of Wands, yang artinya kalian tuh berhubungan tapi begitu-gitu terus. Jadi kayak saling apa ya? Aku rasa kayak orang yang lagi banyak berdebat tapi tetap aja ujung-ujungnya nggak ada solusi gitu. Tapi kayak di sini juga ada Four of Cups, yang dimana terkadang ya kamu malas untuk nanggepin dia yang keras, dia juga malas untuk nanggepin kamu. Jadi kamu makin nanggepin dia, kalian jadi bertengkar, dia nanggepin kamu, jatuhnya jadi emosional. Jadi aku rasa ini hubungan yang banyak sekali emosional yang besar di antara kalian berdua. Mungkin kalian sudah punya anak, ya sudah berumah tangga dan kurang bisa mengontrol emosi. Jadi kamu merasa keinginan kamu tidak dimengerti, keinginan dia juga dia ngerasa tidak dimengerti sama kamu. Jadi intinya di sini ada Seven of Cups, yang dimana kalian butuh keinginan kalian itu tercapai. Tapi pasangan kayak tidak pernah setuju dengan apa yang kalian inginkan gitu loh. Mungkin kalian punya ide, atau kalian mungkin punya perasaan yang ingin sekali diturutin, tapi pasangan tuh tetap aja nggak mengerti gitu. Dan di sini bottom of the decknya ada King of Wands, terus ada Six of Wands, terus ada King of Cups. Nah, ini ada dua king ya, dimana kayak aku juga ngerasa kamu butuh, sangat-sangat butuh dimengerti lah gitu loh. Kamu sangat-sangat butuh dimengerti dalam hubungan ini, tapi pasangan kamu selalu kayak nggak paham, udah nggak paham, tapi ngajak berdebat terus gitu loh. Kayak ngajak berdebat terus ujung-ujungnya, dan membuat kalian juga kebingungan sendiri. Ya, membuat kalian kebingungan sendiri. Kalian menunggu pasangan kalian bisa paham tapi nggak paham-paham. Terus juga kayak dianya merasa kamu nggak pernah bisa merawat dia atau mengurus dia, atau kamu juga nggak pernah mengerti atau nggak pernah menuruti dia sebagai pasangan. Kalau dia misalnya suami kamu, atau kalau dia misalnya pasangan kamu yang pria, dia ngerasa dia pemimpin, jadi dia yang harus lebih mendominasi daripada kamu. Tapi untuk di deck nomor 2, kalian berdua ini energinya sama-sama dominan. Kamu ingin dia nurut sama kamu, dianya pengen kamu yang nurut sama dia. Jadi dua-duanya dominan, The Emperor. Jadi di sini tunggu-tungguan untuk saling mengalah. Dia mengharuskan kamu mengalah, sementara kamu mengharuskan dia mengalah. Jadi kayak setiap kali ribut harus ada yang menang dan kalah, memperebutkan kemenangan, dan kayak saling membuat pasangan jadi harus mengalah gitu, harus kalah, gue yang menang. Nah itulah yang membuat kalian jadi kurang bertumbuh hubungannya. Jadi ya circle-nya adalah hubungan kalian dibarengin dengan sebuah hal yang dimana masalahnya itu-itu aja, tapi nggak ada clear situasinya gitu loh. Mengclearkan suasananya tuh nggak ada mengclearkan suasana, yang dimana ya lama-lama kalau berantem terus, dijalanin terus, ada kebosanan. Dan di sini ada di Hierophant. Kalau menurutku, kalau misalnya kalian ada perdebatan, atau mungkin udah habis salah-salahan, udah habis kamu ngejudge dia atau dia ngejudge kamu marah ke dia, dia marah ke kamu, usahakan setelah berantem, setelah masalahnya clear, ini harus ada yang meminta maaf. Harus ada meminta maaf dan mudah untuk memaafkan pasangan agar semuanya clear. Jadi ketika punya masalah lagi, masalah yang lama jangan diungkit-ungkit gitu. Ini kayak ya selalu mengungkit masalah kecil jadi gede banget, masalah kecil jadi diperbesar, dan tidak pernah ada
endingnya, solusinya. Yang ada di sini aku rasa dua-duanya ya, aku nggak nyalahin kamu dan nggak nyalahin dia. Yang ada di sini harusnya dua-duanya introspeksi, ya, mencari masalahnya di mana dan kenapa kalian bisa bertengkar. Masalahnya di mana dulu. Jangan langsung kayak lu yang salah, terus pasangan ngajak, pasangan juga nunjuk ke kamu yang salah. Jadi siapa yang benar, siapa yang salah, nggak ada. Dua-duanya saling menyalahkan. Makanya aku bilang di sini ada energi dua-duanya dominan. Kamu pengen dia menuruti kamu, dianya pengen kamu yang nurut. Jadi dua-duanya tidak berkembang hubungannya. Dua-dua ingin keinginannya diturutin, tapi sebenarnya kamu ingin diturutin, dia ingin diturutin, tapi tidak ingin mengerti pasangan. Jadi di sini tunggu-tungguan juga sama kayak nomor 1, tapi mungkin ceritanya berbeda. Yang tunggu-tungguan itu adalah tunggu pasangannya harus mengalah, menunggu pasangannya berubah, menunggu pasangannya bisa lebih tidak egois, lebih paham, lebih punya perasaan yang saling sayang menyayangi, bukan saling ngejudge, bukan saling salah menyalahkan, dan setiap permasalahan harus ada yang menang gitu. Kalau itu aku rasa nomor 2 ini ya masalah kalian cuman itu sih sebenarnya ya. Jadi kayak saling salah menyalahkan satu sama lain dan gak pernah selesai, begitu-begitu terus circle-nya. Oke, pesannya apa buat kalian? So romantic feeling. Jadi di sini kenapa kalian terlalu ribut selalu? Mungkin ya keromantisan di antara kalian berdua itu butuh banget keromantisan. Jadi gunakanlah perasaan kalian dari hati ke hati. Di sini ada heart to heart ya. Berbicara juga harus dengan benar-benar yang dengan cara yang baik gitu. Kalaupun misalnya ada beberapa hal yang kamu nggak suka atau dia nggak suka, itu cara berbicaranya berbeda. Jangan langsung ngejat, jangan langsung menyalah-nyalahkan pasangan bahwasanya kamu selalu benar dan perkataan kamu benar gitu. Di sini ada true love. Sebenarnya kalian saling mencintai. Ya, saling mencintai. Cuman mengekspresikannya itu dengan cara yang benar juga. Jangan langsung kayak marah, jangan langsung kayak lu yang begini, lu nggak bisa begitu dong, lu yang salah lu. Nah itu namanya ngejudge ya. Jadi ada beberapa hal misalnya kamu nggak suka dengan perkataan pasangan atau perbuatannya atau sikapnya, coba dibicarakan dengan kata-kata yang bener lah, yang tidak menyakiti atau tidak menyinggung dulu. Jadi bisa kompromi di sini ya, express your feeling. Di sini ekspresnya ya kamu tunjukin bahwasanya kalian itu bisa kok saling menyayangi, dan keromantisan itu harus dibangun. Mungkin kalian harusnya me time ya, perlu waktu untuk berdua. Menjalankan hubungan kalian tuh perlu waktu intens gitu ya. Jangan misalnya antara kalian berdua walaupun sesibuk apapun, diusahakan untuk punya me time berdua supaya lebih harmonis gitu. Karena biasanya kalau udah begini, kamu suka menyalahkan pasangan, dianya juga suka begitu, ya kan? Berarti kalian kurang kompromi, kurang me time berdua gitu. Dan aku rasa ya kalian berdua ini harus sama-sama introspeksi lah untuk memahami pasangan satu sama lain gitu loh. Oke, itu nomor 2 ya. Yang ketiga ya, yang terakhir, bagaimana perasaan dia sama kamu saat ini? Mungkin sudah terjadi atau akan terjadi suasananya. Jadi perasaan dia, tentunya energi dia, tapi kalau nggak cocok nggak usah dipaksain. Sorry, waduh, banyak banget terbangnya ya. Oke, sekali lagi, bagaimana perasaan dia sama kamu untuk di deck nomor 3? Kita lihat. Ada Ace of Wands, ada juga Two of Wands, ada Queen of Swords, terus ada Knight of Wands, ada Justice, ada Four of Swords, terus juga ada si King of Wands, Nine of Swords, ada Page of Swords, ada The Emperor. Ini banyak banget Wands sama swordnya. Ini tentang komitmen dan sebuah pemikiran satu sama lain
Yang aku rasa kalau di sini adanya hubungan yang sudah berakhir, kalaupun kalian sudah bercerai atau putus, aku rasa dia sedang memikirkan solusi di antara kalian itu baiknya gimana. Karena di bottom of the deck ada Eight of Cups, terus ada Death, ada Two of Pentacles. Dia merasa ini lagi sangat-sangat mempertimbangkan bahwasanya hubungan kalian memang sepertinya lebih baik untuk berpisah. Jadi kalau menurutku orang ini itu lebih memilih untuk berpisah sama kamu, mengakhiri hubungan sama kamu, dan meninggalkan kamu. Mungkin menjauhi kamu, diamin kamu, atau tidak bersama kamu lagi. Makanya aku bilang di sini ada justice. Mungkin kalian sudah bercerai, putus, segala macam. Yang intinya kalian sudah tidak bersama, ya. Tapi masalahnya dia masih bingung apakah keputusan dia ini adalah keputusan yang benar. Karena semakin dia ngejalanin, dia ngerasa tidak nyaman lagi sama kamu, yang dimana kamu selalu memborbardir dia. Misalnya dia nggak ngabarin kamu seminggu, kamunya udah marah-marah, kamunya nggak terima. Dia ngerasa dia juga butuh waktu, atau dia juga butuh ruang gitu untuk nongkrong sama temen-temennya, untuk asik sendiri. Karena kan yang namanya hubungan bukan cuman kamu doang, tapi dia juga punya kehidupan yang lain. Misalnya kerjaannya dia punya goalsnya dia. Di sini ada King of Wands, jadi dia tahu sebenarnya apa yang dia inginkan. Tapi masalahnya kamu tidak pernah mengerti kesibukannya atau kehidupannya. Misalnya dia easy going sama teman-teman, kamu terlalu curiga. Kamu terlalu mengekang dia di sini, ya. Sehingga di sini ada Knight of Wands, yang dimana kayak dia ingin lari sejauh-jauhnya lah dari kamu. Yang dimana kamu sangat-sangat rewel banget menurut dia. Kamu sangat-sangat kayak banyak sekali marah-marah, ini itu. Dia semakin kamu marah-marah, semakin kamu ngomel-ngomel, dia akan semakin kabur, semakin akan menjauh. Jadi aku rasa percuma buat kalian bagaimana perasaan dia sama kamu. Berarti kamu tipe orang yang sangat-sangat, bukan menuntut sih, tapi kayak banyak komentar terhadap dirinya. Jadi kayak ngerasa pasangan selalu kekurangan ini, harus begini, harus begitu. Sedangkan dia juga punya kekurangan dan kelebihan. Kalaupun misalnya kamu ingin berhubungan sama dia, artinya kamu sudah menerima segala sesuatu yang ada di diri dia, maupun kekurangannya gitu. Jadi di sini dia ngerasa kamu tidak mengerti dia seperti apa. Berarti kamu belum menerima kekurangannya dia ataupun kelebihannya dia. Kamu menginginkan, mungkin dia merasa kamu menginginkan orang yang sempurna. Tapi menurut dia, ya setiap orang pasti punya kekurangan, dan gak bisa kamu maksain dia harus seperti yang kamu mau gitu loh. Menurut dia, kamu memaksakan kehendak kamu seperti yang kamu mau aja. Tapi kamu gak mikir, dia enjoy gak di situ, dia nyaman gak seperti yang kamu harapin. Karena kamu ngerasa kayak misalnya di sini ada Four of Swords, yang dimana kayak kalau dia gak melakukan sesuatu buat kamu, kamunya marah. Kalau kamu nggak, misalnya gini, dia misalnya nggak ngabarin, atau misalnya kamu pengen pergi nih sama dia, tapi dianya nggak bisa, atau dianya lagi ada something lah ya, halangan yang nggak bisa pergi sama kamu. Tapi kamu kayak maksain harus pergi sama dia, harus ketemu, pokoknya harus ketemu, nggak mau tahu. Nah itu yang membuat dia jadinya stres. Di sini ada Nine of Swords, dia stres. Kamu terlalu kayak mengekang dia, yang dimana dia juga butuh waktu, butuh ruang, mungkin sama teman-temannya, mungkin butuh ruang untuk kerjaannya, butuh ruang untuk memikirkan keluarganya. Tapi kamu maksa dia untuk hanya kamu doang yang dipikirin, hanya kamu doang yang dimengerti gitu. Di sini ada Page of Swords, yang dimana kayak
semakin hari ya, semakin kalian berhubungan, dia semakin khawatir kalau hubungan ini akan terus-menerus menekan dia. Ya, kayak dia ngerasa, aduh, kalau gue berhubungan sama nih orang, kayaknya yang ada gue yang hancur gitu. Gue yang stres sendiri, harus menghadapin kamu yang terlalu memaksakan kehendak gitu loh. Jadi di sini juga awalnya mungkin dia lagi kayak banyak sekali pertimbangan, apakah memang ini yang aku inginkan atau apakah memang kamu yang dia inginkan gitu. Dan apakah hubungan kalian akan lebih baik kalau tetap dijalanin. Tapi semakin kalian bersama, semakin gede rasa dia untuk menjauh dan menyudahin hubungan kalian. Sedangkan kamu ngerasa dia hanya main-main, hanya mengghosting kamu atau segala macam. Tapi ya itu tadi, intinya ada sebuah pilihan yang akan dia ambil gitu. Tapi yang aku rasa pilihan yang akan dia ambil adalah menjauhi kamu sejauh-jauhnya. Karena menurut dia semakin kalian bersama akan membuat dia semakin stres dan ngerasa beban aja. Semakin khawatir untuk bersama, bukannya membuat dia lebih nyaman, lebih tenang, lebih mengademkan dirinya gitu. Mungkin juga dalam situasi dia punya masalah yang dimana kamu gak tahu, dan kamu gak mikir itu. Yang kamu pikir adalah kebahagiaan diri kamu, enaknya di kamu doang gitu. Kamu gak tahu apa yang harus dia lakukan. Mungkin dia punya problem, harus menyelesaikan sesuatu, tapi kamu cuman mikir ya aku maunya begini, ya kamu harus begitu gitu. Jadi kamu memaksakan kehendak yang kamu rasa kamu mikirnya di satu sisi aja. Kamu gak memikirkan sisi dimana dia nggak nyaman, dia nggak tenang, dia lagi punya masalah, atau dia butuh ruang, dia butuh kerja, dia butuh kesibukan untuk dirinya sendiri, nggak melulu tentang kamu doang gitu loh. Intinya di sini ada keegoisan diri kamu yang dia rasa harus kamu rubah gitu loh. Tapi menurut dia karena ini sifat atau karakter itu susah banget dirubah, jadi dia merasa untuk saat ini kayaknya dia lebih ingin untuk menjauh dulu, sendiri dulu, atau tidak bersama kamu gitu loh ya. Jadi lebih memilih untuk mengakhiri hubungan, menjauh, atau mungkin putus, atau mungkin bercerai dan meninggalkan kamu. Karena semakin kalian bersama, semakin dijalanin akan membuat dia tertekan dengan pemikiran-pemikiran kamu yang mewajibkan atau kamu yang memaksakan kehendak kamu sendiri tanpa memikirkan kenyamanan dari sisinya dia gitu loh. Jadi kayak kamu terus menekan dia, memaksa dia dengan segala keinginan kamu, tapi dianya nggak nyaman. Dia juga butuh waktu untuk kayak menyelesaikan masalahnya, atau butuh waktu untuk sendiri, butuh ruang untuk sama teman-temannya, butuh rileks sendiri, butuh tenangin diri juga ya. Kita nggak tahu masalah orang apa gitu, kita nggak tahu pemikiran orang seperti apa. Tapi yang jelas kamu harus lebih paham gimana waktu untuk memaksakan kehendak kamu ya, untuk lebih ego, dan waktu untuk mengerem keinginan kamu juga gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan segala sesuatu hanya tentang diri kamu, tapi kamu juga harus lihat dia enjoy nggak, tenang nggak, nyaman nggak dibuat seperti itu sama kamu. Oke, itu nomor 3 dan sudah ketiga deck aku bacain. So thank you so much. Jangan lupa untuk di like, di share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys.